Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu. Pada kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, adapun materi yang akan kita bahas ya kan selama satu semester ini kurang lebih ini ya mengenai lembaga keuangan, kemudian uang, ada bank sentral, bank umum, sumber-sumber dana bank, suku bunga, kredit, jasa-jasa bank lainnya, bank perkreditan rakyat, kemudian ada bank syariah, penggadaian, perusahaan asuransi, dana pensiun, sewa guna usaha leasing, sewa guna usaha ya atau leasing, kemudian lembaga keuangan internasional, pasar falas, pasar modal. Itu kurang lebih materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Ya, baik, sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan mengenai apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, kemudian menghimpun dana, menyalurkan, dan atau kedua-duanya. Jadi lembaga keuangan itu adalah suatu organisasi atau suatu perusahaan yang dia bergerak di bidang keuangan, yang dia bisa aktivitasnya itu berupa menghimpun dana saja atau menyalurkan dana saja ataupun bisa kedua-duanya. Nanti kita mengenal jenis-jenis lembaga keuangan. Kemudian lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua ya kan, ada lembaga keuangan bank dan juga ada lembaga keuangan lainnya atau lembaga keuangan non bank. Nah, menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1988, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu adalah definisi bank berdasarkan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998. Nah, kemudian peran dari lembaga keuangan ini adalah diantaranya adalah pengalihan aset ya. Jadi dengan melalui lembaga keuangan bank ini, lembaga keuangan ini berfungsi sebagai pengalihan aset ya. Misalkan dari aset satu kepada aset kepada yang lainnya ya. Misalkan kita melakukan proses transfer atau bank memberikan pinjaman ya kan kepada nasabah. Itu adalah fungsi dari pengalihan aset atau aset transmutation ya, dari yang menyimpan di perbankan kemudian digunakan oleh pihak nasabah yang meminjam kredit, dan itu adalah fungsi pengalihan ya. Kemudian sebagai fungsi likuiditas, bank adalah sebagai penyedia cash ya kan, yang membantu masyarakat ya kan untuk kegiatan sehari-harinya, baik kegiatan yang berupa rumah tangga ya kan maupun kegiatan yang bersifatnya komersil ya kan, usaha dagang dan lain sebagainya. Jadi menyediakan cash, aset liquid ya. Kemudian bank juga sebagai alokasi pendapatan, income allocation ya kan, mengalokasikan. Dan keempat adalah transaksi-transaksi ya, membantu proses transaksi. Misalkan kita membeli barang, apalagi sekarang ya kan sudah masuk ya kan, dalam era revolusi industri 4.0 ya kan, dimana transaksi-transaksi elektronik itu sudah menjadi tren di mana-mana ya kan. Kita melakukan banyak-banyak pembayaran, yang misalnya pembayaran listrik ya kan, isi pulsa, kemudian transaksi-transaksi kita bahkan ya kan kita beli makanan dan lain sebagainya, itu sudah melalui peran dari lembaga keuangan. Dan selain itu juga peran lembaga keuangan tadi ya kan, menghimpun dan menyalurkan dana ya kan dari masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Nah, ini lembaga keuangan ya.
Nah, ada lembaga keuangan bank dan ada juga lembaga keuangan lainnya, atau ini diantaranya ya. Ada untuk lembaga keuangan bank, di situ ada bank sentral, bank umum, kemudian BPR dan bank syariah. Sedangkan untuk lembaga keuangan lain contohnya adalah pasar modal, pasar uang dan falas, penggadaian, leasing, asuransi, dana pensiun, koperasi, modal ventura, dan anjak piutang dan lain-lainnya. Itu adalah contoh-contoh lembaga keuangan bank maupun non-bank. Ya. Selanjutnya perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, ini adalah sejarah ya. Dimulai dari Repelita 1 tanggal 1 April 1969 ya kan, dimana fungsi lembaga keuangan pada saat itu mendorong mobilisasi tabungan, kemudian penggunaan secara efektif dan produktif. Kemudian muncul Repelita 2 ya kan, perkembangan laporan lembaga keuangan asuransi jiwa, kemudian asuransi sosial, asuransi kredit, asuransi kerugian, tabungan hari tua, dana pensiun, kemudian pasar uang dan pasar modal. Ini adalah perkembangan lembaga keuangan di Indonesia ya. Kemudian Repelita 3 pembentukan Bapepam dan PT Dana Reksa, dan kemudian Repelita 4 dan 5 di sini peningkatan peran lembaga keuangan bank dan juga bukan bank. Kemudian muncul Repelita ke-6, perkembangannya adalah pembentukan PT Permodalan Nasional Mandiri atau PNM Persero. Itu perkembangannya. Kemudian pasca krisis ekonomi tahun 97 ya kan, lembaga keuangan ini mengalami kemunduran karena berkurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia ya kan. Banyak bank yang dibekukan ya kan, kredit macet dan lain-lain sebagainya ya, sehingga hal itu menimbulkan kemunduran ya, karena adanya kekurang percayaan masyarakat kepada lembaga keuangan di Indonesia. Kemudian pasca kerusuhan Mei 1998 ya kan, ketika Bapak Soeharto ya kan mulai lengser dari jabatannya, lembaga keuangan bukan bank ini mulai muncul ya, asuransi, penggadaian banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 2003 kebijakan BI untuk menggairahkan sektor usaha terutama UMKM mengeluarkan kredit tanpa jaminan ya, program kredit tanpa jaminan. Nah, perkembangan perbankan di Indonesia ada beberapa periode ya kan, sebelum deregulasi, kemudian sesudah dideregulasi, kemudian saat krisis ekonomi akhir tahun 1997 dan tahun 2003 itu. Nah, ini kondisi perbankan sebelum deregulasi ya kan, sebelum 1988, di mana sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa ya, karena sistem otoriter zaman dahulu ya kan, dimana perbankan itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan dari pemerintah ya pada saat itu. Kemudian keadaan sebelum deregulasi, tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perubahan di Indonesia ya, belum ada undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur secara jelas terkait dengan perbankan atau lembaga keuangan ya. Kemudian kredit likuiditas Bank Indonesia itu pada bank-bank tertentu, banyak bank yang menanggung program-program pemerintah ya. Ini jadi karena kuatnya peran pemerintah saat itu ya kan, kekuatan pemerintah saat itu, sehingga bank ini banyak menanggung program-program yang menjadi program pemerintah ya, menjalankan program pemerintah, membiayai program-program pemerintah. Kemudian instrumen pasar uang itu terbatas,
dan jumlah bank swasta yang relatif sedikit karena memang peraturannya sangat sulit waktu itu regulasinya untuk bisa mendirikan bank swasta ya kan, bahkan mungkin belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut ya, karena lebih didominasi oleh bank-bank negara atau bank-bank milik pemerintah ya. Kemudian kesulitan muncul bank baru ya, karena tadi ya persyaratan yang tidak jelas, belum ada peraturan, kemudian persaingan antar bank yang tidak ketat ya. Kemudian posisi tawar-menawar bank relatif kuat daripada nasabah ya. Jadi karena bank itu ya masih terbatas ya kan, sehingga bank itu memiliki posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada nasabah ya kan. Sehingga prosedur yang berhubungan dengan bank itu menjadi sangat rumit ya, susah melakukan terutama mengajukan kredit ya. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang pada saat itu, karena fungsi bank memang saat itu ya dianggap tadi ya kan peraturannya rumit ya kan, sehingga orang itu kalau mau minjem ya lebih baik tidak di bank ya kan. Nah, ini kondisi perbankan sesudah adanya deregulasi. Kebijakan deregulasi paket Oktober 27 1988 ya kan, berisi pengarahan dana masyarakat yang meliputi satu, kemudahan pendirian kantor bank ya kan. Kedua, kejelasan aturan pendirian bank swasta ya. Kemudian modal ya kan, di sini sudah ada mulai ada aturan ya kan yang mengatur terkait dengan pendirian bank ya. Ada modal berapa untuk bank umum ya kan, bank umum di situ modalnya minimal 10M, kemudian BPR minimal 50 juta ya. Dan bank dan LKBB bisa menerbitkan sertifikat deposito. Kemudian semua bank bisa menyelenggarakan tabungan nasional atau Tabanas dan tabungan lain-lain. Nah, ini setelah munculnya regulasi ya kan. Kemudian likuiditas wajib minimum bank dan LKBB itu diturunkan dari tadinya 15% menjadi 2%. Kemudian batas maksimum pinjaman antar bank itu ditiadakan, dan pengembangan pasar modal itu ya. Kemudian paket 20 Desember 1988 regulasinya mengatur aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta. Kemudian alternatif sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, ada leasing ya. Kemudian modal ventura, kemudian juga ada pasar modal, kemudian kartu kredit ya kan. Bank dan LKBB dapat melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit dan lain-lain. Nah, ini. Kemudian paket 29 Januari 1990 ini berisi aturan mengenai penyempurnaan program perkreditan pada UKM agar dilakukan secara luas ya kan, oleh semua bank. Nah, kondisi saat kritis ya, tingkat kepercayaan masyarakat dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia ini menurun drastis ya. Ketika terjadinya krisis, kemudian juga demo besar-besaran ya kan yang dilakukan untuk menuntut Presiden Soeharto saat itu ya kan, sehingga karena kondisi politik dan kondisi masyarakatnya pada saat itu tidak menentu ya, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap perbankan di Indonesia, dan sebagian besar bank dalam keadaan yang tidak sehat ya. Kemudian adanya negatif spirit ya, banyak bank yang dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut ya. Kemudian paket selanjutnya itu paket kebijakan 25 Januari 2005 mengenai pokok-pokok kebijakan perbankan. Bank wajib membatasi posisi saldo harian pinjaman luar negeri
jangka pendek paling tinggi 30% dari modal bank. Kemudian kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Kemudian bank dilarang memiliki aktiva produktif dalam bentuk saham atau surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dalam aset tertentu yang mendasari underlying reference aset berbentuk saham. Kemudian penyediaan dana kepada suatu kelompok peminjam yang itu ya, mana? Oh, hilang ya. Bentar. Ini ya kebijakannya. Kemudian kita masuk ke dalam uang ya. Karena dalam perbankan ini adalah mereka diberi kewenangan untuk mengelola keuangan ya. Uang itu adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Kemudian ada juga adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang sekarang maupun di kemudian hari. Nah, perkembangan perekonomian ini ya, ada beberapa perkembangan ekonomian ya, dari mulai perekonomian sederhana barter ya kan, ketika masyarakat belum mengenal sistem keuangan, sistem uang ya, dimana orang itu kalau bertransaksi tukar menukar barang itu dengan cara barter ya kan, cara tukar menukar barang dengan barang atau jasa barang dengan jasa. Nah, itu sistem perekonomian sederhana waktu itu ya kan. Dan ini juga sistem barter ini tentunya juga memiliki banyak kelemahan ya, karena terutama ketika kita ingin melakukan perjalanan ya kan. Nah, tentunya kita harus membawa bekal yang cukup ya kan, karena zaman dulu belum mengenal sistem uang ya kan, sehingga kita kalau ingin melakukan perjalanan jauh kan, kita harus membawa bekal ya kan, untuk kebutuhan konsumsi atau kebutuhan yang lainnya ya, sehingga perjalanan jauh pada saat itu sangat susah ya kan. Kalau sekarang kan kita sudah ada uang, itu transaksi itu akan lebih mudah ya kan, karena membawa barang ya kan itu lebih sulit ya kan daripada membawa uang. Kalau uang itu kan istilahnya lebih ringkas ya kan, bisa kita masukkan kantong dan lain sebagainya ya kan. Nah, kalau barang ya tentu kan istilahnya kalau misalkan perjalanannya itu adalah membutuhkan waktu yang berhari-hari, berbulan-bulan, nah tentunya membutuhkan barang bawaan yang banyak ya kan, juga membutuhkan alat transportasi ya, yang memadai ya. Dengan adanya uang ya, dimana uang itu sebagai alat tukar yang bisa merefleksikan, bisa ditukar dengan semua bentuk barang ataupun jasa ya kan. Ini memudahkan kita dalam hal bertransaksi ya kan. Kemudian ada perekonomian kredit ya kan, kita bisa minjam uang dan lain sebagainya. Dan sekarang ya kan kita sudah mengenal sistem e-money ya kan, sistem e-money, uang atau disebut juga sebagai uang elektronik ya kan. Jadi kita tidak memegang secara fisik lagi, akan tetapi secara elektronik saja ya kan, yang tercantum di komputer. Nah, itu adalah perkembangan ekonomi dari dulu sampai sekarang ya. Kemudian fungsi uang ini, satu sebagai alat penukar, kedua sebagai alat satuan hitung atau pengukur nilai ya kan, yang mengukur nilai beras 1 kilo harganya 10.000 atau 12.000 per kilo, terus minyak dan lain sebagainya, itu sebagai satuan pengukur nilai atau satuan hitung ya kan. Terutama misalkan kita kan di akuntansi ya kan, ini sebagai pengukur atau satuan hitung.
Kemudian sebagai alat membayar hutang atau kewajiban, alat penimbun atau penyimpan kekayaan kalau ditabung, ya kan. Kemudian alat pemindah kekayaan dan alat pembentuk modal atau investasi. Itu adalah fungsi-fungsi uang. Kemudian ciri-ciri uang yang pertama, diterima umum, ya. Tentunya kalau uang itu ya harus diterima secara umum, ya kan. Kalau uang tidak diterima secara umum, jadi tidak berharga, ya kan. Karena untuk itu harus ada pengakuan atau pengesahan dari negara. Kemudian nilainya stabil, ya kan, mudah dibawa, tahan lama, tidak mudah ditiru, dapat dibagi ke dalam unit yang kecil atau unit yang lebih kecil. Kemudian ada jaminan, ya kan. Jaminan ini tentunya jaminan dari negara, ya, dalam hal ini. Kemudian tidak mudah rusak. Kemudian supply harus elastis, ya kan. Nah, ini jenis-jenis uang berdasarkan bahannya, ya. Ada uang logam, pecahan yang kalau sekarang ya 500, ya 100, 200, 500, 1000. Kemudian ada uang kertas, ya kan, mulai dari kalau sekarang 1000, ya, 1000 sampai 100.000. Kemudian berdasarkan nilainya ada yang bernilai penuh, ya kan. Bernilai penuh itu dalam artian nilai intrinsik dan nilai nominalnya itu sama, ya kan, seperti emas, ya kan. Kemudian perak, ya, itu adalah bernilai penuh. Kemudian bernilai tidak penuh, ya kan, seperti uang giral, uang kertas sekarang, ya kan. Itu tentunya itu tadi, ya kan, harus ada pengakuan dari umum, harus ada pengesahan dari pihak atau lembaga yang dipercaya, ya kan. Dalam hal ini misalkan pemerintah, ya kan. Kemudian uang kalau berdasarkan lembaganya ada uang kartal seperti uang logam, uang kertas, ya kan. Ini yang menerbitkan Bank Indonesia. Kemudian ada uang giral. Uang giral diantaranya ada cek, ada biljet giro yang biasa diterbitkan oleh bank-bank umum, ya. Kemudian berdasarkan kawasan ada uang lokal, ada rupiah, ya kan, di Indonesia. Misalkan ringgit di Malaysia. Kemudian itu adalah jenis-jenis uang lokal. Ada juga uang regional seperti euro, ya, mata uang yang berlaku di negara-negara Eropa, ya, menggunakan euro. Kemudian ada uang internasional, ya, seperti US dollar yang menjadi alat standar, ya, pembayaran internasional. Itu jenis-jenis uang. Kemudian nilai uang tadi, ya kan, ada nilai intrinsik, ya kan, menekankan pada sisi bahan dasar pembuatan uang atau nilai dari benda yang digunakan untuk membuat mata uang. Nilai intrinsik, nilai sesungguhnya. Kemudian ada nilai nominal, nilai uang yang besarnya tertulis atau tertera pada mata uang yang bersangkutan, ya. Misalkan uang kita ada yang 1000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Itu kan tertera dalam uang kertas kita. Itu adalah nilai nominal, ya kan? Nilai nominal yang tertera dalam fisik mata uangnya. Kemudian ada nilai real yang didasarkan pada kemampuan daya beli uang tersebut untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa ataupun dipertukarkan dengan mata uang lainnya, ya kan. Itu nilai real. Ya, sementara itu dulu mungkin sebagai pengantar kita terkait dengan lembaga keuangan dan perbankan, ya. Sudah kita jelaskan mengenai lembaga keuangan dan jenis-jenis lembaga keuangan bank maupun non-bank, kemudian sejarahnya, dan kita juga sudah mengenal uang. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, ya kan. Kita akan membahas mengenai perbankan dan materi-materi lainnya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.